Halo teman-teman, saya Justinus Sibiliu dan teman saya Christian Fleming. Kami berdua akan menjelaskan secara filsafat abad pertengahan, khususnya pada bagian bapak-bapak gereja. Selamat menikmati. Santo Athanasius. Santo Athanasius lahir di Alexandria sekitar tahun 293 sesudah Masehi. Ia terlibat dalam Konsili Nikea yang pertama sebagai sekretaris dari Uskup Alexandria. Pada saat itu sedang dibahas tentang ajaran Arianisme, bahwa Allah Putra, Logos, Sang Sabda itu diciptakan, bahwa ia adalah ciptaan dan tidak sehakikat dengan Allah Bapa. Maka hal ini yang ditentang oleh Athanasius. Dalam salah satu traktatnya yang berjudul De Incarnatione, ia menjelaskan bahwa Sang Sabda menjelma menjadi manusia yang untuk keselamatan kita, untuk menebus kita. Dan itu bukan berarti bahwa Sang Sabda itu Kristus, bukan berarti bahwa Sang Kristus itu diciptakan, tetapi ia sehakikat dengan Allah Bapa yang ada bersama Allah Bapa dalam kekekalan. Dan ia juga menekankan bahwa bukan hanya Allah Putra saja yang sehakikat dengan Allah Bapa, yang konsubstansial dalam bahasa Inggris, tetapi juga Allah Roh Kudus. Tiga pribadi ini satu, sehakikat, sesubstansi, tetapi berbeda pribadinya. Kemudian ada satu lagi karya yang dulu dianggap merupakan karya Athanasius, tetapi sekarang setelah penelitian para ahli meragukan hal ini. Para ahli meragukan bahwa hal ini ditulis oleh Athanasius, yaitu Credo atau Syahadat Athanasian. Meskipun diragukan bahwa ini ditulis oleh Athanasius sendiri, tapi kurang lebih ini menjelaskan apa yang dipikirkan, apa yang diajarkan oleh gereja, oleh Athanasius, yaitu bahwa Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus satu substansi, satu Allah dalam tiga pribadi, dan tiga pribadi itu kekal dan tidak dijadikan. Kemudian dia juga menjelaskan bahwa inkarnasi Sang Sabda menjadi manusia dan bahwa Sang Kristus, pribadi Kristus adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Santo Basilius Agung. Santo Basilius Agung lahir di Kaisarea, Kapadokia sekitar tahun 329 atau 330 sesudah Masehi. Santo Basilius lahir di keluarga Kristen yang taat. Bahkan keluarganya, termasuk dia sendiri, dihormati sebagai orang kudus oleh gereja. Dan dia bersama Santo Gregorius dari Nisa dan Gregorius dari Nazianze dikenal sebagai Bapa Gereja dari Kapadokia. Santo Basilius dikenal sebagai orang yang menolak bid'ah Arianisme. Seperti bapak-bapak gereja yang lain, mereka menolak bid'ah-bid'ah yang berkembang seiring dengan perkembangan teologi Kristen. Jadi dia menolak bid'ah itu yang sedang berkembang, yang mana Arianisme ini menganggap bahwa Sang Putra, Allah Putra, Yesus, tidak sehakikat dengan Allah Bapa, dan juga bahwa Sang Allah Putra ini tidak kekal, melainkan diciptakan oleh Allah Bapa, yang mana ini merupakan kesesatan dalam iman Kristen. Karena dalam iman Kristen, Tritunggal, Allah Tritunggal itu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, itu satu kesatuan yang mana ada sejak kekal. Jadi tidak ada saat di mana Allah Bapa ada dulu, kemudian baru menciptakan Allah Putra, kemudian tidak ada. Mereka sama-sama Allah, mereka kekal. Jadi bid'ah ini yang sedang diserang, yang sedang dilawan oleh Santo Basilius dan para bapak gereja yang lain. Singkat cerita, Basilius diangkat menjadi uskup, yang mana ia terkenal dengan sifatnya yang suka membantu yang miskin dan kelaparan, serta sangat tegas dalam mendisiplinkan para klerusnya, dengan tak segan mengecam bahkan mengekskomunikasi mereka yang melakukan kejahatan, terutama yang terlibat dalam perdagangan prostitusi. Jadi sifatnya ini menunjukkan bahwa dia sangat peduli dengan topik-topik seperti dalam etika dan sosial. Jadi dapat lihat juga dalam beberapa karyanya yang terkait dengan hal-hal ini, seperti beberapa karya seperti
Santo Basilus menulis tentang aturan hidup membiara. Kemudian tentang apakah orang Kristen diperbolehkan untuk mempelajari literatur pagan seperti literatur para filsuf Yunani. Nah, Santo Basilus menjelaskan, oh boleh, orang Kristen boleh mempelajari literatur pagan. Dan juga menuliskan di beberapa khotbah dan tulisannya membantu memenuhi kebutuhan sesama yang berkekurangan. Bagaimana itu suatu kewajiban kita untuk saling membantu. Dan tentu saja seperti yang telah disinggung tadi, dia juga memiliki banyak tulisan dan pemikiran tentang perlawanannya pada bid'ah Arianisme dengan membela keilahian Kristus dan juga membela keilahian Roh Kudus yang sudah ada dalam tradisi gereja tapi belum didefinisikan secara formal sebelumnya. Jadi ia menjelaskan bahwa mereka ini satu, bahwa Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus ini satu, tetapi juga berbeda. Jadi dia tidak bilang Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus ini sebenarnya sama, cuma beda nama. Tidak, mereka berbeda, tetapi mereka juga satu. Seperti itu. Jadi ini mungkin dilatar belakangi oleh latar belakang keluarganya yang mana dia hidup di keluarga Kristen yang taat, sehingga saat menjadi uskup pun karya-karyanya pun berkaitan dengan hal ini, dengan iman kekristenan dan juga dengan etika dan sosial. Santo Agustinus, sebelum mempelajari tentang pemikirannya, alangkah baiknya kita mempelajari sekilas tentang kisah hidupnya, tentang latar belakangnya. Jadi Santo Agustinus lahir di Tagaste, sekarang di daerah Afrika. Ayahnya Patricius adalah seorang pagan dan ibunya Santa Monica adalah seorang Kristen. Agustinus awalnya dididik oleh Santa Monica sebagai orang Kristen, ditanamkan nilai-nilai kekristenan. Tetapi seiring berjalannya waktu, seiring Agustinus belajar ke banyak kota, terutama dia mulai meninggalkan moral kekristenannya. Jadi hidupnya mulai liar secara moral. Kemudian suatu ketika dia mulai membaca Hortensius, karya dari Cicero, yang membuatnya mulai mencari kebenaran dan akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan kelompok yang disebut Manikayan, yang mana pandangannya tentang adanya dualisme antara Allah yang baik dan Allah yang buruk, kebaikan dan kejahatan yang mana selalu berperang. Bagi dia ini salah satu pandangan yang dulu dianggapnya paling logis. Jadi dia mengikuti kelompok ini. Kemudian singkat cerita, dia mulai pergi setelah sekian lama dia mulai pindah ke Milan, dan disinilah dia mulai tertarik kembali pada kekristenan setelah mulai meragukan pandangan Manikayan yang tadi ia sempat imani setelah sekian lama. Nah, di Milan dia mulai membaca buku Neoplatonik yaitu Enneades, karya dari Plotinus, dan ini menjadi pertobatan intelektual Agustinus yang membawanya kepada iman Kristen. Kemudian pertobatan moralnya ada saat ia mendengarkan khotbah dari Santo Ambrosius yang saat itu menjadi uskup di Milan, dan juga mendengarkan cerita dari Simplicianus dan Pontitianus, dua orang kawan yang menginspirasi dia untuk menjadi Kristen. Dan klimaksnya ada di satu kisah di mana di kebun dia mendengar seorang anak kecil menunjuk dan berkata "Tolle legge", yang artinya ambillah dan bacalah, yang akhirnya kitab suci yang akhirnya membuat ia mulai bertobat dari moralnya yang liar dulu dan mulai menjadi yakin untuk menjadi orang Kristen. Kemudian singkat cerita, Agustinus akhirnya menjadi uskup di Hippo, dan inilah titik balik dia menjadi salah satu pemikir Kristen paling besar sepanjang sejarah. Pemikiran dari Agustinus ialah mengenai iman dan rasio. Mengapa demikian? Karena setelah bertobatnya Agustinus menemukan bahwa iman dan rasio tidak dapat dipisahkan. Iman dan rasio saling bekerja sama untuk menemukan sebuah kebenaran. Ya, kebenaran menurut Agustinus ialah ada di Allah sendiri. Maka pada waktu itu Agustinus melihat bahwa masyarakat kota Roma ini sangat membanggakan terhadap dua hal.
yaitu teknologi yang sudah maju pada saat itu dan juga masyarakat kota Roma yang sangat membanggakan dirinya sendiri bahwa mereka yang paling sempurna dan hukum yang mereka buat adalah hukum yang adil. Maka dari itu Agustinus berpendapat bahwa adanya dua kota, yaitu kota manusia dan kota Allah. Mengapa dibedakan seperti ini? Karena kota manusia adalah masyarakat itu sendiri yang bagaimana mereka dapat dengan bobroknya, dengan berpegang pada prinsipnya, yaitu membanggakan diri sendiri dan juga teknologi, semua kejahatan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Tapi kota Allah ialah kota di mana benar-benar adanya sebuah kebaikan, sebuah perilaku yang baik, di mana Allah adalah jaminan sendiri dalam hidup ini. Maka dari itu, dalam hidup ini, menurut Agustinus berpendapat bahwa iman dan rasio tidak dapat dipisahkan. Seperti yang terkutip kata-kata Agustinus yang sangat terkenal hingga saat ini, ialah saya percaya supaya saya mengerti. Mengapa demikian? Karena dengan kepercayaan kita dapat menemukan sebuah kebenaran, dan kebenaran itu pun akan diuji untuk menemukan sebuah kebenaran sejati, yaitu ada di Allah sendiri. Tokoh berikutnya ialah Gregorius dari Nazianze. Gregorius dari Nazianze lahir pada tahun 300 dan berasal dari keluarga bangsawan. Perjalanan Gregorius ini dipengaruhi oleh sang guru ajarannya, yaitu Origenes, dan dalam pengajarannya dia menggunakan sistem dialektika. Nah, pemikiran yang sangat terkenal dari Gregorius dari Nazianze ini ialah mengenai Allah Tritunggal atau Trinitas. Dapat dijelaskan bahwa dalam mencapai kebenaran yang sejati, yaitu pada Allah, setiap manusia harus menunjukkan dalam hidupnya yaitu latihan dan kontemplasi. Maksudnya apa? Menurut Gregorius dari Nazianze ini, setiap manusia haruslah latihan untuk mencapai kebaikan atau untuk melakukan hal-hal yang baik, misalnya melakukan kebaikan kepada orang setiap harinya. Mengapa? Karena dari apa yang ia lakukan dalam kebiasaan itu dapat menimbulkan sebuah kebiasaan yang membawanya pada kontemplasi, permenungan, sehingga nantinya dapat mencapai kebenaran. Nah, dalam latihan tersebut haruslah menggunakan rasionalitas sebagai dasaran yang harus dipakai untuk dapat mencapai sebuah kebenaran, yaitu pada Allah sendiri. Menurut Gregorius dari Nazianze, rasional sangat penting, sangat mendasar, karena dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Tokoh berikutnya ialah Gregorius Nyssa. Gregorius Nyssa merupakan uskup di Keuskupan Kapadokia, dan beliau adalah adik dari Basilius Agung. Pemikiran-pemikiran beliau sangat kuat sekali di gereja, bahkan dapat membantu gereja di beberapa sinode-sinode gereja. Nah, dalam pemikirannya, Gregorius Nyssa ini berpendapat bahwa filsafat dan teologi ini adalah sebuah hal yang berbeda, dua hal yang berbeda. Karena teologi adalah ilmu tentang Tuhan yang bagaimana dapat mengarahkan setiap orang untuk mencapai kepada Allah. Tetapi filsafat menurut Gregorius adalah cara berpikir manusia untuk dapat menjalankan kehidupan di dunia ini. Nah, menurut Gregorius Nyssa ini, filsafat dan teologi ini walaupun berbeda, tetapi bisa bersatu. Dalam artian bisa membantu satu sama lain. Karena tidak mungkin mempercayai Allah tanpa adanya sebuah akal budi, dan begitu juga sebaliknya. Karena itu Gregorius Nyssa mempercayai bahwa teologi dan filsafat ini saling membantu. Pada akhirnya teologi dan filsafat ini bersatu untuk setiap orang agar dapat mencapai kebenaran sejati, yaitu pada Allah sendiri. Kemudian pemikiran beliau yang sangat terkenal ialah tentang kesempurnaan. Bagaimana Gregorius menjelaskan bahwa Allah itu tinggal di dalam diri kita. Bagaimana caranya?
kita harus mengusahakan kebenaran-kebenaran di dunia ini dengan cara rasionalitas, sehingga nantinya kita akan mencapai pada tujuan sejati hidup ini, yaitu di Allah sendiri, sehingga nantinya kita dapat mencapai kemudahan dalam hidup dan juga kesuksesan.